semua dimanapun Anda berada saat ini. Perkenalkan, saya Agustinus Joko Widodo. Sehari-hari saya mengajar di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan program doktoral di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran inovatif guru atau dosen di abad 21. Teman-teman, orang bijak berkata bahwa pendidikan itu merupakan pilar sebuah bangsa. Tanpa pendidikan, suatu bangsa menjadi bangsa yang tidak akan berkembang dan menjadi bangsa yang tidak cerdas, sehingga lama-kelamaan akan tertindas baik oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun tertindas oleh bangsa lain yang lebih cerdas. Oleh karena itu, semua bangsa dan negara pasti akan mengedepankan pendidikan warganya agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan tersebut, agar tidak tertindas, tidak terlindas oleh kemajuan itu sendiri. Di negara manapun secara sadar dan terencana, pendidikan selalu diupayakan agar dapat menjadikan peserta didik itu memperoleh kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bermasyarakat. Kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam rangka membangun masyarakat menjadi masyarakat yang terampil, dalam rangka menjadi masyarakat yang cerdas. Sebab dengan kecerdasan dan keterampilan tersebut, masyarakat diharapkan dapat selalu menyelesaikan masalah-masalah yang datang menghadang. Hal itu dikarenakan masalah akan selalu menghadang ketika terjadi interaksi antara orang yang satu dan orang yang lain, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, bahkan antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Dalam pelaksanaan pendidikan formal, kita tahu bahwa terdapat 3 aspek yang diperlukan untuk memberhasilkan pendidikan di sekolah-sekolah. Yang pertama siswa, kedua sekolah, dan yang ketiga lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat. Ketiga aspek itu tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain, saling mendukung. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika salah satu aspek tersebut tidak ada, sudah dipastikan pendidikan berjalan dengan pincang. Bahkan bisa jadi tidak dapat berjalan sama sekali. Siswa tidak akan mendapatkan pendidikan yang optimal jika tidak ada sekolah. Siswa dan sekolah tidak akan dapat melaksanakan pendidikan dengan baik jika tidak mendapatkan dukungan baik moral maupun material dari lingkungan. Namun demikian, teman-teman, dari ketiga aspek tersebut, satu yang memiliki peran yang sangat krusial dalam mencapai keberhasilan pendidikan di sekolah-sekolah, yaitu tenaga pendidiknya, yang sering kita kenal dengan guru. Kalau di sekolah tingkat dasar sampai menengah, atau dosen di tingkat perguruan tinggi. Sebaik apapun siswa dan dukungan dari lingkungan, jika tidak didukung oleh guru yang baik dan handal, pendidikan tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal, terutama sekali guru di abad 21. Hal ini dikarenakan guru itu merupakan orang yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Seorang guru atau dosen tidak lagi berperan sebatas sebagai penyampai ilmu, melainkan juga sebagai mediator, fasilitator, inspirator, dan inovator dalam dunia pendidikan dan pengetahuan, serta pembentukan karakter siswa. Guru atau dosen abad ke-21 dituntut untuk adaptif, kreatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Untuk itu banyak keterampilan yang diperlukan oleh guru
atau dosen abad ke-21 yang mencakup kemampuan literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan interpersonal. Banyak guru yang perlu meningkatkan keterampilan teknologi mereka untuk dapat mengintegrasikan alat-alat digital dengan efektif dalam pembelajaran. Berdasarkan hal itu, saya membedakan dua macam guru atau dosen, yaitu guru atau dosen yang segar dan guru atau dosen yang layu. Ini bukan masalah diskriminasi, ini hanya sebutan saja. Yang dimaksudkan dengan guru yang segar adalah guru yang selalu memperbarui dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, terlepas sudah senior atau masih junior, sudah termakan usia atau masih muda belia. Itu tidak dapat dijadikan tolak ukur menjadi seorang guru yang segar, yang inovatif. Dengan perbaruan dan peningkatan kompetensi, guru segar akan selalu up to date. Guru segar akan selalu mengikuti perkembangan dan selalu merasa haus akan pengetahuan yang selalu berkembang. Sehingga guru segar itu selalu memiliki sesuatu yang baru untuk disampaikan kepada siswa. Guru menjadi lebih kreatif dalam wawasan, kreatif dalam materi yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru yang segar akan selalu membuka diri terhadap inovasi-inovasi yang menjadikan pembelajaran selalu menarik minat siswa untuk belajar dengan antusias. Dengan kata lain, guru segar merupakan guru yang inovatif. Berlawan dengan hal itu, guru lama dapat dikatakan sebagai guru yang tertinggal dalam perkembangan. Guru yang seperti ini dapat dikatakan merupakan guru yang masih kuno, yang kurang sekali dalam perkembangan kompetensi pengetahuan, sehingga biasanya akan monoton dalam menyampaikan materi yang harus diajarkan. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada kreasi dalam mengajar dan materi yang diajarkan. Dengan kata lain, stagnan. Terlepas dari lama atau tidaknya guru mengajar, masih baru atau fresh graduate, ataupun sudah berpuluh tahun mengajar, akan selalu menjadi guru yang selalu segar jika guru tersebut selalu menambah wawasan dan pengetahuan. Guru segar tidak gagap pengetahuan baru, tidak gagap teknologi dan sebagainya. Agar tetap bisa segar sepanjang masa dan atau sepanjang hidupnya, seorang guru harus mengupdate wawasan dan pengetahuannya. Seorang guru atau dosen harus selalu menambah wawasan dan pengetahuannya, baik yang berkaitan dengan bidangnya maupun wawasan dan pengetahuan yang lebih umum sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, guru akan selalu segar bagaikan tanaman yang diberi pupuk dan disirami setiap saat. Jadi, guru yang sudah berpuluh-puluh tahun pun mengajar tidak akan pernah menjadi guru lama dan akan selalu terlihat selalu segar dalam wawasan, segar dalam kompetensi, segar dalam keluasan pengetahuannya ketika guru atau dosen tersebut mau mengembangkan diri, menambah wawasan dan pengetahuannya. Teman-teman, perubahan cepat dalam dunia pendidikan dan teknologi itu ditandai oleh integrasi teknologi digital yang semakin mendalam dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran. Akses yang lebih luas terhadap informasi dan alat pembelajaran baru telah mengubah pengalaman belajar siswa, mendorong kebutuhan untuk adaptasi dan inovasi dalam praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh guru atau dosen. Teman-teman, sistem pendidikan saat ini dituntut untuk terus beradaptasi agar dapat membentuk siswa atau peserta didik mampu berpikir kritis dan inovatif, sehingga dapat dihasilkan lulusan yang kompetitif, yang memiliki keterampilan abad 21. Model pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru dan berbasis hafalan
semakin dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan model hafalan belum tentu dapat meningkatkan kemampuan memahami materi yang dipelajari dan kemampuan para guru atau dosen di abad 21 dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam membekali siswa atau peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam hal ini saya mengusulkan 2 inovasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis alam, dan yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis alam merupakan pembelajaran yang melibatkan alam sekitar untuk menyelenggarakan pembelajaran. Pembelajaran dapat dilaksanakan di alam terbuka atau di luar ruangan kelas. Artinya, semua yang ada di alam terbuka itu dapat menjadi media pembelajaran, dapat menjadi sarana, dapat menjadi bahan untuk melaksanakan pembelajaran. Ada nilai-nilai pekerti, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral yang dapat diambil dari alam sebagai pelajaran yang sangat berharga. Alam menyimpan pelajaran yang sangat berharga untuk dipelajari. Banyak teori yang sudah ditemukan oleh para ahli berasal dari alam. Misalnya, teori gravitasi ditemukan dari buah yang jatuh dari pohon ke tanah. Teori ekonomi ditemukan karena terjadi interaksi antar manusia yang saling menukarkan barang sehingga terjadi transaksi dan sebagainya. Jadi, alam sangat menarik untuk dipelajari. Apabila pembelajaran formal dilaksanakan dengan melibatkan alam sebagai media, akan menarik perhatian siswa dalam belajar. Pembelajaran dengan cara ini dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Di samping itu juga memberikan ruang untuk eksperimen dan eksplorasi serta menghargai ide-ide baru dari siswa. Pembelajaran seperti ini sangat cocok diterapkan di daerah yang belum memadai akses jaringan internetnya. Inovasi-inovasi dilakukan dengan memanfaatkan alam sekitar. Dalam pembelajaran berbasis alam ini, guru dapat berinovasi lebih mendalam dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau project based learning dan atau pembelajaran berbasis project atau project based learning. Kedua model ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menekankan pemecahan masalah nyata sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Kedua model ini mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan karakter, dan membentuk keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreativitas. Selain itu, kedua model ini diharapkan tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tapi juga individu yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Inovasi yang kedua, teman-teman, yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Yang dimaksudkan pembelajaran berbasis teknologi di sini yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Teknologi yang dimaksudkan mencakup semua bidang, namun yang terutama adalah teknologi informasi. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa pada abad 21, semua teknologi informasi, terutama internet, sudah merajai dunia. Guru yang inovatif dituntut untuk melek teknologi dengan memahami pemanfaatan aplikasi-aplikasi bermanfaat yang terdapat di dunia maya, seperti pemanfaatan aplikasi untuk presentasi, aplikasi untuk menyelenggarakan kuis, menyelenggarakan game, dan termasuk di dalamnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pembelajaran berbasis teknologi ini harus responsif terhadap perubahan kurikulum dan teknologi. Selain itu, pembelajaran ini dapat menjadikan guru
atau dosen dapat memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa, serta dapat mendorong partisipasi aktif siswa sehingga dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dengan rekan sejawat dan komunitasnya. Jadi teman-teman, dari apa yang saya sampaikan, kita dapat menarik dua kesimpulan, yaitu yang pertama, guru yang inovatif adalah guru yang selalu segar, bagaikan tanaman yang selalu disirami dan dipupuk. Yang guru yang selalu up to date mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang kedua, guru yang inovatif itu adalah guru yang dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar yang berada di alam sekitar dan dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar atau media belajar dari dunia teknologi yang mutakhir, yaitu internet dan kecerdasan buatan. Dengan keterampilan ini, guru dapat berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan bagi siswa. Karena dengan pembelajaran yang membahagiakan, siswa akan tertarik untuk selalu mengikuti pembelajaran dan dapat dengan mudah menerima dan memahami materi yang sedang diajarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam literasi.